Perencanaan keuangan menjadi salah satu topik yang paling banyak dicari akhir-akhir ini. Beruntung kalau kalian udah mulai sadar bahwa uang yang kita miliki dan hasilkan perlu dikelola dengan bijak agar manfaatnya pun baik untuk kehidupan kita sendiri. Berbicara tentang mengelola uang, hari ini aku ingin mengajak kalian untuk membahas salah satu metode yang sudah marak dan wajib kita bedah. Metode ini adalah 50/30/20 atau 50/30/20. Untuk itu, ayo kita bahas sekarang. Cara mengatur metode 50/30/20. Angka yang ada di metode ini menggambarkan perhitungan yang efektif dari alokasi pemasukan gaji kita. Nah, penjelasannya, 50 atau 50% dari gaji yang kamu dapatkan itu harus kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini termasuk prioritas yang membutuhkan nominal lebih besar daripada kebutuhan lainnya. Apa saja sih kebutuhan pokok itu? Mulai dari makanan, minuman, tempat tinggal, perlengkapan rumah, transportasi, hingga tagihan bulanan. Kalau punya rumah sendiri, lebih enak sih karena tidak perlu membayar sewa. Kemudian beralih ke angka 30 atau 30% yang bisa kamu gunakan untuk memenuhi keinginan. Bukan hal yang aneh lagi kalau manusia memiliki sifat ingin memiliki yang besar terhadap suatu barang. Apalagi posisinya kan kamu udah punya penghasilan sendiri. Melalui metode ini, hanya angka tersebut batas maksimal dana yang kamu miliki. Tidak lebih, tapi boleh kurang. Keinginan yang dimaksudkan ini bisa seperti shopping, nongkrong, beli barang yang gak terlalu penting, liburan, dan lain sebagainya. Terakhir ada angka 20 atau 20% yang harus kamu gunakan untuk mengisi tabungan atau berinvestasi. Nantinya simpanan ini juga bisa menjadi dana darurat untuk berjaga-jaga jika kamu butuh uang sebelum gajian tiba. Tapi ini harus urgent loh ya. Jangan rela merogoh kocek hanya demi memuaskan keinginan yang tidak terlalu bermanfaat. Sebenarnya aku agak bingung sih kalau menentukan contoh, sebab tidak semua di antara kalian ini kan memiliki gaji yang sama. Pasti ada yang kurang, bahkan lebih. Untuk memudahkan perhitungan dan gambaran buat kalian, aku akan gunakan gaji yang paling umum, yakni sekitar 3 jutaan lah ya. Oke, anggap saja kamu memiliki gaji sekitar 3 jutaan. Metode ini kan punya rumus 50/30/20 atau 50/30/20. Jadi kita akan ikuti aturannya. 50% dari 3 juta adalah Rp1.500.000, 30% dari 3 juta adalah Rp900.000, dan 20% dari 3 juta adalah Rp600.000. Nah, kalian bisa mengikuti fungsi uang sesuai dengan aturan yang ada. Tapi, aturan ini juga bisa kalian balik, alias yang 20% untuk bersenang-senang dan 30% untuk investasi. Ini tergantung kalian sendiri sih, enaknya dan nyamannya itu gimana. Metode memang udah jelas dan kelihatannya juga mudah. Namun, ada beberapa tips yang ingin aku bagikan juga agar kalian ini bisa konsisten dan berhasil mengatur keuangan dengan baik. Tips yang pertama adalah catatan pendapatan dan pengeluaran. Memiliki catatan sumber pendapatan dan pengeluaran itu cukup penting. Fungsinya adalah mengetahui bagaimana kalian mendapatkan uang dan bagaimana kalian menggunakan uang tersebut. Dengan catatan ini, kalian tidak akan bertanya-tanya, "Loh, uangku kok tiba-tiba habis? Kemana perginya?" Ini yang harus dihindari kalau kalian ingin melakukan metode ini. Tips yang kedua ini adalah tentang catatan kebutuhan per bulan. Ini nggak hanya kebutuhan pokok sih, tapi juga sekunder. Setidaknya kalau ada list, kalian itu punya pegangan biar nggak beli ini dan itu yang sebenarnya kalian sendiri juga nggak tahu apakah manfaatnya itu bisa dirasakan atau malah hanya buang-buang uang doang. Tips yang ketiga adalah ketahui keinginan dan kebutuhan. Nah, ini nih poinnya. Banyak yang masih bingung loh buat bedain antara kebutuhan dan keinginan. Malahan yang ketukar juga banyak. Yang kebutuhan malah disepelein dan yang keinginan diutamain. Jangan gitu ya. Belajarlah buat mengetahui antara kebutuhan dan keinginan agar uang kalian itu tidak keluar secara sia-sia. Toh kalian juga mau belajar buat kelola uang kan? Jadi ayo semangat. Tips yang terakhir adalah buat strategi agar berhasil. Strategi itu tidak hanya untuk bekerja atau membangun usaha saja.
Akan tetapi, menabung pun harus memiliki strategi khusus yang berguna untuk membantu kamu mendapatkan tujuan pengelolaan finansial yang matang. Saranku, buat strategi yang paling mudah saja agar tidak membebani kalian saat melakukannya. Tampak sederhana, tapi tidak semudah apa yang dibayangkan merupakan metode yang akan kita coba untuk berhasil mendapatkan finansial matang di masa depan. Namun, kalau tidak segera dimulai, kapan lagi mau mencobanya? Nunggu kalau sudah kesulitan baru bertindak. Untuk itu, setelah menonton video ini, segera pikirkan baik-baik nanti kalau udah gajian, mau nggak coba metode yang kita bahas ini. Oke, aku akhiri ya. Terima kasih udah mau nonton video ini sampai akhir. Semoga mendapatkan ilmu dan manfaat. Tetap ikuti channel YouTube aku agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Thank you.